Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Guru Pembelajar. Baik, kita akan lanjutkan seri JavaScript kekinian. Seperti biasa, kita siapkan dulu foldernya, folder JS di sini. Baik, kita klik kanan, kemudian open with code. Baik, kita tunggu sebentar. Oke, baik, kita akan mulai. Ini ada di folder JS ini ya. Kita buka langsung di Visual Studio Code. Teman-teman jangan lupa ya, pakai text editor masing-masing. Banyak sekali text editor di luaran sana kalau saya memakai Visual Studio Code. Baik, sebelumnya install dulu Live Server ya. Plugin Live Server agar bisa langsung membuka hasil kerjaan kita dengan klik kanan Open with Live Server. Ini jangan lupa diinstal ya pluginnya di sini di sidebar di kanan sini. Ketik Live Server terus install di sini. Kemudian kita akan tambahkan file baru di sini, index.html. Kita siapkan dulu ya boilerplate-nya. Jangan lupa tanda seru, enter untuk bikin boilerplate HTML-nya. JS kekinian. Kemudian kita bikin script tag di sini, script src. Kita bikin di sini script script.js. Nah, ini akan melink file JavaScript kita ke file HTML ini. Kita bikin file yang kedua, script.js. Ya, seperti ini ya. Baik, untuk episode kali ini kita akan membahas tipe data yang lain, yaitu tipe data angka ya, number. Baik, sebelumnya kita sudah sedikit membahas tentang number ya. Membahas tentang number, kini kita lebih dekat lagi dengan variabel number untuk episode kali ini. Misalkan di sini ada misalkan alas. Misalkan kita buat variabel alas, ya kan? Kemudian kita buat lagi tinggi sama dengan misalkan 5. Nah, seperti ini ya. Ini membuat variabel alas. Saya zoom sedikit biar ini saya hilangin dulu sebelah sini. Kita klik yang sidebar sebelah kiri, kita klik ini biar lebih lega workspace kita. Ini adalah membuat variabel alas 10 dimasukkan, di-assign dengan nilai 10, variabel tinggi di-assign dengan nilai 5, ya kan? Kemudian kalau kita pengen cetak di layar menggunakan console.log, berarti alas, tinggi ya. Nah, seperti ini. Alas, ini akan mencetak variabel alas, ini akan mencetak variabel tinggi, ini dipisahkan oleh tanda koma. Kemudian kita save. Kemudian kita jalankan ininya, indeks HTML kita. Ingat yang mau dijalanin adalah ini ya. Klik kanan Open with Live Server. Kita tunggu. Nah, seperti ini. Nah, tidak ada apa-apa. Oke, kita klik kanan, Inspect. Kita ke konsol. Nah, ini kita zoom ya. Konsolnya kita zoom biar kelihatan. Oke, ini ya 10.5. Betul ya. Kita lihat di script.js kita alasnya 10, tingginya 5. Betul kan? Keluar di sini 10.5. Baik, itu adalah sekelumit tentang memasukkan tipe data number ya ke dalam variabel. Kemudian di sini kita nonaktifkan dulu console.log. Kita akan kemarin-kemarin kita sudah singgung tentang operator matematika ya, operator matematika di JS, di JavaScript ya. Ada apa? Ada tambah, ada kurang, ada kali menggunakan ini ya, menggunakan bintang. Kemudian garis miring pembagian. Kemudian bintang 2 kali ini adalah pangkat. Kemudian ada persen atau reminder atau mod ya, ini mod atau reminder. Mod atau reminder itu adalah sisa bagi. Nanti saya contohkan ya. Kita akan tes operator matematika, contoh misalkan 20 dibagi 2 seperti ini. Kita console log ya, 20 ini number, 2 ini number. Kita save, kita buka lagi browser kita, atau 10 ya, muncul hasilnya 10. Kemudian console.log 20 bagi ini. Kemudian kita akan melakukan perhitungan matematika yang agak lebih rumit dibanding ini ya. Misalkan luas segitiga ya, luas misalkan iya karena kan ada alas kali tinggi ya, tadi segitiga luas
luas segitiga setengah alas kali tinggi, berarti 1/2 dikali alas kali tinggi gitu ya. Kita konsol ya. Luas konsol log luas seperti ini. Kita save, kemudian kita lihat hasilnya 25 ya. 25 ini didapat dari alas kali tinggi. Ini alasnya 5 kali 5 25 ya enggak? Benar kan? Setengah kali alas 10 kali. Betul ya? Oke, betul ya. Kita bisa melakukan perhitungan yang agak rumit dibanding yang simpel seperti ini. Oke. Baik, itu adalah salah satu penggunaan operator matematika di JS, di JavaScript. Baik, saya komen dulu. Selanjutnya kita akan belajar urutan operator matematika di JavaScript. Sebetulnya sama aja kayak di pelajaran matematika yang kita pelajari di sekolah. Urutan operator matematika di JS, kalau disingkat di bahasa Inggris bitmas ya. Bracket, indices, division, multiplication, addition, dan subtract ya. B ini bracket. Jadi nanti kita kasih contoh. Misalkan di sini ada let hasil misalkan. Misalkan di sini 10 dikali misalkan 7 minus 3 dipangkatin 2 kayak gini. Nah, kalau teman-teman lihat di sini pasti yang didahulukan adalah yang mana? Yang di dalam kurung dulu ya, karena urutannya adalah B, bracket ya. Yang di dalam bracket dulu dikurangin 7 minus 3 4. Kemudian indices itu adalah pangkat, berarti 4 pangkat 2 ya kan? 16 terus kemudian dikali ya kan? Seperti itu. Console.log hasil. Kita simpan. Hasilnya adalah 160 ya, 160. Betul ya? Ini kan 4 dipangkatin 2, 16 kali 10, 160. Jadi di JavaScript juga ada yang namanya urutan operator matematika. Nah, ini disingkat bitmas atau bracket, indices, division, multiplication, addition, dan subtract atau pengurangan. Seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan paham ya, mudah-mudahan paham teman-teman. Simple sih sebenarnya. Nah, kemudian kita akan mengenal yang namanya shorthand, operator matematika yang bisa dipendekin kodenya, itu namanya shorthand syntax. Contoh misalkan let misalkan di sini makan misalkan. Let makan sama dengan 1 misalkan. Makan sekali gitu ya. Variabel makan kita kasih assign nilai 1. Kemudian kalau kita pengen menambahkan nilai di variabel makan, berarti kan makan sama dengan makan plus 1 seperti itu ya. Makan plus 1. Jadi kalau kita console.log, berarti nilai makan yang baru adalah makan tambah 1, betul nggak? Kita save. Tuh 2 kan? Ya enggak. Jadi makan yang lama kan nilainya 1, berarti makan yang lama di sini 1. Berarti makan yang baru adalah makan yang lama ditambah 1. Nilai makan adalah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jadi nilai makan yang baru adalah 2 gitu ya. Nah, di dalam JavaScript ini bisa disingkat nih, makan sama dengan makan plus 1. Ini bisa disingkat makan plus plus. Gini, makan plus plus. Seperti ini. Jadi kalau kita console.log, console.log makan gitu ya. Save. Tuh, lihat. Tuh, 3 kan? 3. Ini pertama dia nambahin dulu. Makan ini jadi 2, tambah ini jadi 3. Kalau kita ini matiin, hasilnya 2. Tuh, hasilnya 2 ya. Jadi yang ini kita bisa persingkat shorthand-nya menjadi ini, makan plus plus. Jadi gitu ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Makan sama dengan makan plus 1 itu bisa disingkat jadi makan plus plus. Begitu juga dengan yang operatornya subtract atau kurang ya. Jadi kalau makan minus minus itu sama aja dengan makan sama dengan makan minus 1 gitu. Jadi sama aja ya, makan minus 1 ini sama aja dengan makan minus minus seperti itu. Jadi kalau kita singkat kita save pasti hasilnya 0
Tuh, seperti ini ya. Jadi makan minus-minus itu adalah kebalikan dari makan plus-plus. Makan minus 1 jadinya. Oke, mudah-mudahan paham. Bisa juga yang lain ya. Kita akan belajar shorthand yang lain. Misalkan makan sama dengan makan plus 10 gitu ya. Ini bisa kita singkat jadi shorthand menjadi makan plus sama dengan 10. Ini sama aja ya. Sama aja, yang di atas sini sama yang ini sama aja sebetulnya. Jadi lebih singkat kan memakai shorthandnya. Jadi makan sama dengan makan plus 10. Jadi disingkat menjadi makan plus sama dengan 10. Jadi kalau kita matiin dulu kode yang di atas, hasilnya adalah 11 ya. Oh, 11 kan? Nah, lebih singkat ya dibanding ini. Begitu juga dengan operator yang lain. Misalkan makan minus sama dengan 10 gitu ya. Ini bisa juga. Atau makan pakai kali bisa juga. Nah, ini ya. Jadi ini maksudnya adalah makan sama dengan makan dikali 10. Nah, ini contohnya ya. Makan sama dengan makan kali 10 adalah ini. Makan bintang sama dengan 10. Seperti itu. Oke. Itu adalah shorthand operator di dalam JavaScript ya. Jadi bisa menggunakan operator yang lain. Bagi juga bisa. Jadi kalau bagi juga bisa makan garis miring gitu. Jadi ini sama dengan makan sama dengan makan bagi 10 gitu. Contoh aja ya ini. Nah, baik. Itu ya. Kita nonaktifkan dulu ini. Kita nonaktifkan dulu ya. Selanjutnya di dalam JavaScript, apa yang terjadi jika JavaScript membagi angka dengan string? Karena kita lagi membahas variabel angka, tipe data angka. Bagaimana kalau angka tersebut dibagi dengan sebuah string? Contoh console.log. Misalkan 10 dibagi apa? Nah, 10 ini number ya, tipe data number. Sedangkan apa ini adalah tipe data string. Kalau kita save dan kita lihat di sini, ini adalah NaN. NaN itu adalah kependekan dari NaN, not a number ya. Jadi perhitungan ini menghasilkan not a number ya enggak? Error, dalam artian error tapi errornya adalah NaN, not a number, seperti itu. Sama juga dengan misalkan console.log 10 dikali string apa gitu ya. Ini hasilnya juga sama, not a number juga tuh ya kan, not a number. Hasil di konsolnya not a number. Oke, seperti itu ya. Ini hasilnya NaN. Gitu teman-teman. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan paham ya. Ini adalah hasil dari variabel angka dilakukan perhitungan operator matematika di sebuah string. Kemudian kita bisa lagi mencampurkan, menambahkan string, misalkan umur saya adalah gitu ya. Tambah misalkan di atas ada usia, let usia. Misalkan 15. Di sini usia gitu kan. Nah, kalau kita save, umur saya adalah 15, seperti ini ya. Jadi kita bisa menambahkan menggunakan operator matematika tambah string dengan sebuah variabel seperti itu. Ya, sebetulnya cara ini tidak direkomendasikan ya, menambahkan string dengan menggunakan operator penjumlahan ke dalam sebuah variabel. Nanti setelah ini kita akan belajar yang namanya template literal, yaitu mencampurkan string dengan suatu variabel dengan mudah. Oke. Baik, untuk materi tentang pengenalan tentang number sampai di sini saja. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bila ada pertanyaan silakan aja komen-komen di bawah video ini. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.